biasanya karya-karya mereka itu sangat stand out dan beda dari orang-orang awam lainnya. Alkemis ini juga merupakan seseorang yang bisa melihat gitu dirinya itu memiliki kelebihan dan bisa mengubah sesuatu yang tadinya tidak spesial menjadi sesuatu yang spesial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman semua dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua berada di dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, hari ini kita kembali belajar bersama dan akan membahas materi yang sangat-sangat menarik, yaitu melanjutkan materi sebelumnya, The Alchemist, dan juga bagaimana pentingnya kekosongan dalam hidup kita. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, The Alchemist atau Serious Seeker atau Metahuman merupakan subjek dari consciousnya sendiri atau yang mengexperience secara langsung realitas hidup ini. Jadi yang mengexperience realitasnya bukanlah subjek dari person, mind, atau ego, sehingga dia tidak terbawa ilusi, dia tidak tergoyahkan oleh ilusi yang ada di dunia ini. Apa yang kita pikirkan dengan person dan ego dan juga jiwa itu merupakan objek. Alkemis ini dan metahuman memiliki karya. Mereka merupakan orang-orang hebat yang pada masanya menciptakan suatu karya yang merupakan suatu hasil dari imajinasi mereka. Biasanya karya-karya mereka itu sangat stand out dan beda dari orang-orang awam lainnya. Alkemis ini juga merupakan seseorang yang bisa melihat gitu dirinya itu memiliki kelebihan dan bisa mengubah sesuatu yang tadinya tidak spesial menjadi sesuatu yang spesial. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, ia bisa mengubah, contohnya ia bisa mengubah sesuatu yang seperti batu yang tidak bernilai menjadi sebuah berlian yang sangat bernilai. Jadi mengapa orang-orang ini bisa memiliki daya imajinasi yang sangat kuat? Karena daya imajinasi seorang alchemist adalah the imageless now yang berdasarkan pada consciousness. Jadi, karena dia sudah memiliki consciousness yang tinggi, daya imajinasinya itu berdasarkan pada the imageless now, sehingga ilham dari Tuhan atau ilham dari realitas yang non-konseptual ini dapat langsung terpancarkan ke dirinya dan dia terima, dan akhirnya dia olah kembali dan dia keluarkan kembali, dia produksi kembali menjadi suatu magnum opus, menjadi suatu karya yang sangat spektakuler atau luar biasa. Karena dia memiliki consciousness, dia bisa mengexperience meaning atau realitas secara langsung, dia menjadi subjek dari consciousness-nya sendiri, dan memiliki daya imajinasi kreatif yang bisa ia wujudkan dalam bentuk karya. Karyanya ini pastinya bersifat personal bersifat sangat unik yang memancarkan karakteristiknya, sehingga contohnya orang-orang seperti mungkin Leonardo da Vinci gitu, orang-orang yang sangat, atau Chopin, Beethoven, Mozart, mereka menghasilkan karya yang sangat spektakuler karena mereka memiliki daya imajinasi kreatif yang berdasarkan oleh si images now itu. Seperti contohnya juga Persian poet yang bernama Jalaluddin Al-Rumi, yang saya tahu puisi-puisinya itu sangat menyentuh hati sekali, dan dia juga merupakan seorang sufi Jadi bisa dilihat bagaimana orang yang memiliki daya imajinasi kreatif yang berdasarkan consciousness ini bisa menghasilkan atau memproduksi suatu karya yang sangat spektakuler. Jadi pada intinya dia bisa mendiscover semua form yang ada di dunia ini, bisa melihat esensinya. Jadi dia bisa melihat meaning atau esensi di balik form tersebut, lalu dia experience meaningnya menggunakan consciousness-nya, dan lalu ia aktualisasikan menjadi sebuah karya yang sangat berbeda dari pada umumnya orang. Lalu apa kemungkinan yang akan terjadi bila kita tidak memiliki pengetahuan transformatif, the alchemy of illusion? Maka kita akan sulit menjadi seorang alkemis. Kita akan sulit melihat kelebihan pada diri kita akan sulit melihat kebaikan dari orang lain, kita akan sulit melihat makna atau meaning di balik form. Dan yang paling penting adalah qalbu atau hati kita itu akan berada pada posisi
yang berada pada posisi transenden, yang tadinya sudah transcending nih, menuju atas, menuju Tuhan, itu akan jatuh lagi ke alam duniawi, alam dunia nyata, di mana ada ilusi dunia dan ilusi virtual ya pastinya. Yang sudah kita bahas sebelumnya, dunia ini kan ada 3 ya, ada ilusi dunia, ada ilusi diri kita, mind kita, dan juga ada tambah lagi ilusi virtual kan, metaverse. Jadi kalbu yang tadinya sudah kita nurture, sudah kita cultivate gitu ya, untuk kembali ke asalnya, jatuh lagi ke alam duniawi yang penuh ilusi. Sama seperti cerita Nabi Adam dan Hawa, di mana mereka melanggar suatu perintah dari Tuhan dan mereka akhirnya jatuh ke bumi kan. Itu merupakan suatu simbol dari jiwa manusia yang tadinya berada di elemen surgawi, tetapi karena terbuai oleh ilusi dan tidak memiliki pengetahuan transformatif, akhirnya jatuh lagi. Akhirnya kembali lagi ke awal. Harus belajar lagi dari awal bagaimana caranya menjadi the alchemist. Lalu apa yang terjadi kalau kita jatuh ke alam duniawi? Jiwa kita akhirnya diliputi oleh ilusi, dan kita harus belajar banyak lagi. Seperti yang sudah didiskusikan sebelumnya, kalau kita mau melakukan soul journey, kan pastinya kita akan melewati ujian, kita akan diberikan ujian oleh Tuhan, karena ujian tersebut merupakan suatu tes gitu ya, tes untuk jiwa kita, apakah kita sudah siap untuk step up ke next level of consciousness. Nah, ketika kita jatuh lagi kalbunya, maka kita harus belajar dari awal lagi, kita harus melewati proses tersebut dari awal lagi gitu, karena memang iman kita dan juga consciousness kita itu bisa naik turun loh gitu. Ilusi tersebut menjerat kita, tetapi juga memberikan pelajaran bagi kita. Karena kenapa? Karena ilusi tersebut kan ya, ujian-ujian tersebut bisa dalam bentuk kekayaan, bisa dalam bentuk kesuksesan bahkan. Kita kan sering sekali gitu ya, kalau misalkan mendapat suatu berkah, kita menjadi lupa, kita menjadi terbuai oleh ilusi. Kita lupa bahwa itu merupakan, itu hanyalah sebuah titipan gitu, itu bukanlah sesuatu yang abadi. Nah, ilusi inilah yang akan kayak menguji kita gitu. Sehingga akhirnya jiwa kita tuh menguap kembali setelah dipanaskan, setelah diberikan ujian-ujian tersebut. Jiwa kita tuh akan menguap kembali sehingga kembali lagi ke asalnya, kembali lagi ke si consciousness tersebut. Dan kita juga akan melepaskan semua ego kita. Semua ego yang berasal dari ilusi tersebut akan kita lepaskan, akan menguap, dan kita akan surrender. Bukannya kita kalah ya, kalah dengan ilusi ini, tetapi kita sudah mensurrenderkan ego kita supaya kita bisa bersih kembali, supaya kita bisa kembali lagi ke tempat kita yang awal. Ketika kita kembali ke consciousness dan menjadi subjek dari experience realitas ini, baik dalam level psikologi maupun fisik, kita sudah melakukan pengalaman dalam kesadaran atau dalam consciousness, dan kesadaran ini sifatnya stable. Jadi kalau kita sudah mencapai consciousness yang sangat tinggi, yang sudah di level tertinggi, maka kita akan jiwa kita juga akan menjadi stable. Beda ketika kesadaran kita masih dalam level mind atau jiwa, kita tuh masih sangat tidak stable, masih unstable. Jiwa kita tuh sifatnya masih unstable, masih bisa tergoyahkan gitu ya oleh ilusi-ilusi. Tapi kalau misalkan kita sudah menjadi consciousness dan menjadi subject dari experience, maka kita akan memiliki consciousness yang sangat stable. Dunia ini atau semesta ini merupakan penampilan dari ilusi optik, karena ia memiliki form, ia memiliki image, ia memiliki warna, dan warna ini meliputi emosi, sensasi, segala sesuatu yang kita rasakan dengan indera kita. Dan pikiran kita pun atau mind kita itu memberikan makna pada warna tersebut ketika kita mengalami sesuatu, ketika kita mengalami pengalaman empiris. Jadi sebenarnya apa yang ada di sekitar kita ini merupakan suatu ilusi optik, tetapi mind kita inilah yang memberikan makna kepada kejadian-kejadian, pada form, pada image tersebut gitu. Jadi bagi seorang alchemist atau bagi seseorang
si Risika yang sudah menembus ilusi ini, consciousness itulah yang menjadi subjek yang mengalami, bukan lagi mind gitu. Nah, consciousness ini merupakan kekuatan yang sudah mengetahui dirinya sendiri, bahwa dirinya itu merupakan suatu realitas mandiri gitu. Dia sudah menjadi sesuatu yang satu, dia sudah menjadi sesuatu yang tauhid. Dia tidak lagi bergantung pada realitas yang konseptual. Jadi ketika dia sudah menjadi subjek yang mengalami, di dalam dirinya hanya ada suatu kesatuan, ada suatu kesadaran yang tauhid. Tidak ada lagi kamu, dia, atau mereka. Tidak ada lagi jiwa-jiwa yang lain atau kepribadian yang lain. Bisa dianalogikan bahwa kesadaran ini merupakan suatu realitas ya, dan alam semesta ini merupakan proyeksi dari realitas tersebut. Kita sudah tahu kan bagaimana diri kita ini sebenarnya suatu mikrokosmos, dan alam semesta ini merupakan suatu makrokosmos yang sebenarnya sangat timbal balik, sangat berhubungan, sangat mempengaruhi satu sama lain. Jadi ketika kita merasakan sesuatu, ketika kita berpikir sesuatu, maka hal itu akan memanifestasi di kehidupan nyata kita. Bahkan sebenarnya mungkin di alam yang lain sesuatu yang kita inginkan ini sudah memanifestasi gitu. Tetapi karena dunia kita sangat terbatas oleh space and time, oleh waktu dan juga ruang, maka ada suatu delay atau keterlambatan dalam pemanifestasian sesuatu tersebut. Nah, sama juga seperti bagaimana diri kita ini memiliki elemen-elemen yang juga ada di alam semesta kan. Ada air, ada angin, ada api, udara, dan tanah. Itu menunjukkan bahwa kita itu sangat terikat gitu dengan alam semesta. Kita sangat saling mempengaruhi. Kita sangat connected. Maka kesadaran itu merupakan suatu layar realitas dan semua gambar dari keseluruhan alam. Dan semesta ini merupakan superimposition pada layar realitas tersebut.